Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zahara fil mawjudat. Fashahidal arifun wujudahu ala ayanil kainat. Syuhudan qalbiyan bila kamiyyati wala kayfiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آله وصحبه والذريات صلاة وسلاما دائمين بدوام الأوقات أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, wabil khusus yang mulia Habib Abdul Qadir Al-Haddad, dan para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya jugalah pada malam ini kita kembali bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus tsaniyah wa sittun ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-162 dari Al-Hikam Al-Athaiyah. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Yang artinya, barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka dia akan menyaksikan Allah dengan mata hatinya pada tiap-tiap sesuatu. Wa man faniya, dan barang siapa yang fana dengan Allah, ghaba an kulli syai', maka dia hilang dari tiap-tiap sesuatu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-162 ini. Zakaral imam bi hadhil hikmah maqamain syarifain, maqam al-baqa wa maqam al-fana. Fa asyara bil awwal biman arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai' wa bitsani wa man faniya bi ghaba'an kulli syai'. Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam hikmah yang ke-162 ini dua kedudukan yang mulia, dua makam yang mulia. Pertama disebut dengan maqamul baqa, yang kedua maqamul fana. Beliau mengisyaratkan dengan maqamul baqa itu dengan perkataan beliau, man arafal haqq syahidahu fi kulli syai', wa bisani, dan beliau mengisyaratkan dengan yang maqam fana, wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua tempat, ada dua kedudukan yang agung, yang mulia, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, kepada hamba-hamba yang mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah, yaitu maqamul baqa
dan maqamul fana. Fa'ammal baqa, adapun yang disebut dengan maqamul baqa itu, apa artinya orang yang diberi Allah kedudukan maqamul baqa? Huwa syuhudul abdi bi anna wujudal khalqi qaimun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsi. Ialah menyaksikannya seorang hamba dengan bahwa adanya makhluk itu berdiri dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan diri sendiri. Nah, itu orang yang berada di maqamul baqa. Dia melihat makhluk itu ada, diadakan oleh Allah. Dia melihat makhluk itu berdiri dengan wujudnya Allah. Artinya tanpa diadakan oleh Allah, maka makhluk itu tidak akan ada. Tanpa ditegakkan oleh Allah, makhluk itu tidak akan tegak. Nah, jadi segala sesuatu yang dia lihat, maka dia di situ melihat bahwa makhluk itu adalah tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang berada di kedudukan yang namanya maqamul baqa itu. Nah, melihat apapun yang dia lihat, nah dia melihat bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah. Melihat apapun yang dia lihat, maka itu dia melihat adalah merupakan kekuasaan dari Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu diketahui oleh Allah. Nah, jadi orang yang berada di maqamul baqa ini ialah orang yang melihat makhluk dan melihat Khalik penciptanya. Bukan hanya sekedar makhluk yang dia lihat, tapi penciptanya pun dia lihat dengan mata hatinya. Nah, itu kedudukan yang disebut maqamul baqa. Bila kita bisa demikian, maka kita namanya adalah orang yang diberi Allah makam ini. Ada melihat apa, kita ingat bahwa itu adalah merupakan karya dari Allah. Nah, kita melihat, mendengar apapun yang kita dengar, kita ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat iradat dari Allah. Nah, kita melihat apapun, mendengar apapun, maka kita selalu ingat dengan penciptanya. Nah, itu orang yang mulia, orang yang sudah hebat, yang bisa demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam maqamu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ah. Ini makam baqa tadi, ini kedudukan yang namanya al-baqa itu ialah kedudukan orang yang mengatakan bahwa tidaklah aku melihat sesuatu apapun melainkan aku melihat Allah bersamanya. Melihat apapun maka dia ingat dengan Allah. Pengertian melihat itu artinya ingat. Ingat itu artinya melihat dengan mata hati. Nah, jadi melihat apapun matanya yang zahir ini, mata hatinya melihat. Artinya hatinya ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat dan iradat dari Allah. Tidak aku lihat akan sesuatu itu, melainkan aku lihat Allah bersamanya. Artinya, karena sesuatu itu kadang akan ada tanpa diadakan oleh Allah, dan sesuatu kadang akan bisa lestari tanpa ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang bisa lepas daripada dua itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang lalu. Kita kadang akan lepas dari dua nikmat. Pertama nikmatul ijad, dan kedua nikmatul imdad. Nah, kita dicipta oleh Allah, sudah dicipta ditupang oleh Allah. Kalau sedetik kita dilepas, kita akan binasa.
Jadi keterkaitan kita dengan pencipta itu kadang akan bisa lepas. Lepas 1 detik pun kita akan binasa. Itu disebut dengan ni'matul imdad. Jadi Allah bukan hanya mencipta, tapi terus menerus menupang ini sesuatu yang diciptanya sehingga bisa ada seperti yang sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita bisa demikian, itu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita. Melihat ada apa yang kita lihat, kita ingat bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah. Kita melihat ini burung, melihat ini ayam, melihat ini kambing, kita ingat bahwa itu adalah dicipta oleh Allah dan ditupang oleh Allah sehingga bisa ada sampai sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam la yahsulu illa ba'da maqamil fana. Orang yang duduk, orang yang diberi Allah makam baka tadi, itu kada akan bisa hasil kecuali sesudah makam fana terlebih dahulu. Nah, jadi fana dulu maka. Nah, sesudah orang ini diberi Allah kedudukan yang namanya makamul fana, nah hanyar dapat makamul baka itu. Ini makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para siddiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah, makamul baka. Wa hadzal maqam la yahsulu, ini makam tidaklah hasil kecuali sesudah makamil fana, makam fana. Wa amma maqamul fana, adapun makam fana, huwa ghaibatul abdi an nafsihi wa anil khalqi jami'a fala yashhadu fil wujud illa Allah ta'ala. Adapun yang dinamakan dengan maqamul fana ialah hilangnya seorang hamba dari dirinya sendiri dan daripada makhluk seluruhnya. Dia tidak menyaksikan apapun pada alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makam fana. Makam fana ini orang yang tidak melihat sedikit pun makhluk, yang dia lihat hanya Allah. Kalau ada kambing, dia kada melihat itu kambing, tapi yang diingatnya adalah Allah. Nah, kalau melihat bahwa itu laut, orang yang di makam fana ini dia kada akan melihat itu laut, tapi yang dilihatnya itu adalah kudrat iradat Allah. Nah, laut, langit, bumi, bahkan dirinya sendiri kada diingatnya, nah, kada disaksikannya. Yang disaksikan oleh mata hatinya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut ngarannya adalah maqamul fana. Ini kada melihat itu ciptaan Allah, ini kada melihat bahwa itu adalah binatang, kada melihat itu benda-benda apapun, manusia, kada bahkan dirinya sendiri kada dipandangnya. Yang dipandangnya bahwa Allah Khalik. Nah, ini orang yang berada di maqamul fana. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada 3 kedudukan. Nah, 3 macam. Macam umpamanya untuk mendekatkan paham kita, macam sebuah gunung. Ini gunung. Orang yang berada di bawah gunung sebelah sini, ini orang awam. Orang awam ini apa? La yaral haqqa. Dia tidak melihat Allah. Yang dilihatnya hanya adalah makhluknya. Nah, ini orang di bawah gunung sebelah sini nih. Ini makamul awam. Ini kada melihat Allah. Ada kambing, iya kambing. Pun siapa tuh yang berapa harganya? Berapa lawasnya mengingun kambing itu? Ini kada ingat bahwa kambing itu adalah dicipta oleh Allah. Nah, ini makamul awam. Melihat apapun yang dia lihat hanya makhluk, tanpa ada ingat di hatinya bahwa makhluk itu ada penciptanya. Ini makamul awam. Di makam inilah orang-orang bersifat tercela. Inya ada dendam karena inya melihat itu makhluk yang menyakitinya. Lalunya ada dendam. Di makam inilah orang iri dengki. Nah,
Karena dia kadang memandang pencipta, yang dipandang cuma ciptaannya. Ini umumnya kita. Umumnya kita duduk di situ, di makam itu. Kita kadang mengingat Allah, apapun yang kejadian itu yang kita perhatikan cuma sebabnya. Nah, kadang memikirkan, kadang mengingat musabbib Allah yang menciptakan sebab itu. Nah, ini makamul awam. Ini orang yang berpendapat nasi bisa mengenyangi, ya obat itu bisa menyembuhkan, duit itu membuat senang. Ini orang hanya melihat materi-materi sebagai ciptaan dari Allah, kada ingat lawan yang menciptakannya. Nah, ini makam awam. Lalu naik gunung nih. Di puncak gunung ini orang berada di makamul fana. Makam fana ini orang yang berada di puncak gunung. Inya kadang melihat kiri kanan muka belakang, dilihatnya cuma Allah. Nah, ini di puncak gunung. Orang makam fana kadang bisa makan. Inya kadang ada makan, kadang ada minum. Orang fana ini kadang mengingat apapun selain daripada Allah. Lalu orang yang di makam fana ini akhirnya turun ke sebelah gunung sini. Nah, disinilah makam baka artinya. Jadi orang yang berada di makam baka itu sekilas sama dengan orang awam zahirnya. Sama pada di bawah. Cuma orang makam baka sebelah gunung sebelah sini, orang awam di sebelah sini. Nah, orang yang di makam baka ini sama tingkah lakunya dengan orang awam. Tetapi orang makam baka itu kada lepas daripada mengingat Allah sebagai pencipta segala makhluk. Sedangkan orang awam ini yang ingat hanya makhluk Allah, lupa kepada Khaliknya. Itu bedanya orang yang di makam baka dengan makam awam ini sama pada sudah di bawah hendaknya. Nah, cuma bedanya tadi. Makam awam hanya ingat kepada makhluk, makam fana hanya ingat kepada Khalik. Yang sempurna itu makamul baka. Nah, dia melihat yang dicipta, melihat yang mencipta. Nah, itu yang makam yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wala yasidul abdu ila hazainil maqamain asyarifain illa ba'da takhliyati nafsi minas sifatil mazmumat wa tahliyatiha bi sifatil mahmudat. Dan seseorang hamba, seorang manusia tidak akan bisa mencapai kedua makam yang mulia. Makam fana tadi, makam baka, kada akan bisa didapat itu kecuali sesudah membersihkan dirinya dari sifat tercela dan memperhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Jadi kada kawa itu diulah-ulah. Kada kawa. Itu melalui proses. Orang naik gunung melalui prosesnya. Ini dari bawah nak naik ke atas menuju makam fana itu ada proses. Ada proses. Dan orang dari makam fana itu ke bawah nyaman aja lagi. Begelusur kita turun aja nya. Nah, kalau orang bawah nak naik ke atas ini perlu proses. Salah satu prosesnya adalah membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, bila itu jalan, kita akan naik sampai ke puncak gunung. Di situ kita berada di makam fana, yang mana kita kadang melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak kisah-kisah para aulia tentang mereka berada di alam di makam fana itu. Mereka ditakuni, adakah si fulan? Kadada, yang ada hanya Allah. Itu mereka sudah berada di makam fana itu. Apapun yang mereka ingat itu hanya Allah. Itu banyak kalau kita baca kisah-kisah para aulia yang duduk di situ. Adakah Abu Yazid? Abu Yazid kadada, yang ada hanya Allah. Hallaj pun ditanya, adakah? Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu waktu mereka duduk di makam fana itu. Nah, yang mereka ada hanya Allah, yang lain itu mereka hilang daripadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita
dibuang, diganti dengan sifat terpuji. Berarti naik untuk mencapai makam fana dahulu, makam fana dulunya. Sifat tercela misal hubbud dunia, mencintai dunia, diganti dengan zuhud pada dunia. Orang yang cinta dunia kada akan bisa fana, kada akan bisa fana karena dirinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran sifat. Selama ini hubbud dunia diganti dengan zuhud. Orang yang dirinya ada sombong diganti dengan tawadhu. Ada dendam diganti dengan pemaaf. Dengki diganti dengan nasihat. Lupa diganti dengan zikir. Riya diganti dengan ikhlas. Kikir diganti dengan pemurah. Nah, sifat-sifat yang baik diperhiasi kepada diri sehingga kita akan dibawa naik oleh Allah sampai kepada kedudukan yang namanya maqamul fana tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati salisa wa sittin ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ibnu Athaillah menyambung dalam hikmah yang ke-163, man ahabbahullah man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Asyara al-imam bi hadhil hikmah ila maqamil mahabbah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan atas Allah akan sesuatu. Orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan sesuatu melebihi Allah. Disebut maqamul mahabbah. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti menumur satukan Allah daripada dirinya sendiri. Man ahabballah lam yu'thir alaihi syai'an min hawa nafsih wa ghairiha. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan atas Allah sesuatu dari keinginan dirinya dan selainnya. Namun nafsu ini hendak nangka ini pang nah. Cuma kalau Allah kada katuju. Nah, ampun Allah itu kita menangkan kalau kita duduk di makam mahabbah, cinta kepada Allah itu. Nah, kita hendak guring semalamanan. Allah suka kalau kita bangun di tengah malam. Nah, kalahkan guring kita demi kesukaan Allah. Kita jaga bangun di tengah malam beribadah kepadanya. Nah, ini orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah ini masih kita nomor sekian, banyak kehendak-kehendak kita luluskan walaupun bertentangan dengan Allah, nah maka kita belum diberi Allah maqamul mahabbah. Banyak masih yang dicintai Allah kita tinggalkan demi menyenangkan diri kita, menyenangkan bini, istri kita, anak-anak kita. Kita tinggalkan apa yang disukai Allah asal mereka senang. Nah, ini jauh dari kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Paman ahabballah ahabba ma ahabbahullah wa ahabba man ahabbahullah wa abghada ma abghadahullah wa abghada man abghadahullah. Orang yang cinta kepada Allah, cinta sesuatu yang dicintai oleh Allah dan cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah otomatis. Kalau orang ini cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah. Pasti cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Itu sudah kada mau bertentangan. Maulah kita cinta lawan si fulan, tapi kita muar lawan kesukaannya. Nah, itu kada bujur cinta. Kalau bujur cinta itu apa yang disukainya kita suka, apa yang dibencinya kita benci. Itu sudah cinta. Nah. Dan membenci sesuatu yang dibenci Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah kada katuju ini, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang ini nih, jangan dikatujui. Allah kada katuju orang zalim, jangan dikatujui orang zalim.
Allah kada katuju orang kafir, jangan dikatujui orang kafir. Nah itu artinya kalau kita bujur cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau disimpulkan dua hikmah ini ada tiga kedudukan. Pertama kedudukan yang namanya maqamul baqa. Ini yang paling tinggi sudah. Kalau sampai di situ iya. Yang kedua maqamul fana. Nah yang ketiga ini maqamul mahabbah. Nah qala ba'duhum berkata sebahagian ulama awwalu ma yaqdhifuhu Allah fi qalbi 'abdihi alladhi yuridu an yastafiya mahabbatuhu. Awal pertama yang Allah luntarkan pada hati hambanya yang mana Allah menghendaki memilih hamba itu. Pertama yang diluntarkan Allah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Ini mudah. Kalau Allah tuh hendak mengangkat orang ini jadi wali, Allah hendak mengangkat orang ini jadi pilihannya. Pertama yang diberikan Allah ke dalam hati orang itu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Itu modal pertama. Sebelum orang dijadikan Allah wali, sebelum diberikan Allah makam fana, pertama yang diberikan Allah dulu adalah mahabbatuhu, cinta kepada Allah. Nah diberi Allah kita nih mahabbah, nah, timbul dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah. Nah, sudah cinta kepada Allah, cinta. فلا يزال يؤدي الفرائض ويكثر النوافل ويذكر الله ذكرا كثيرا ويخلي نفسه ويحليها حتى أحبه الله حبه. Orang yang cinta kepada Allah tadi karena diberi Allah mahabbah itu, lalu dia cinta kepada Allah, maka orang ini senantiasa dia menunaikan keparduannya, memperbanyak yang sunat-sunat, banyak berzikir kepada Allah. Dia bersihkan dirinya dari yang tidak disukai Allah. Dia perhiasi dirinya dengan yang disukai oleh Allah. Akhirnya orang ini mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di situ dahulunya. Jadi sebelum kita bisa sembahyang, bisa memperbanyak sunat, memperbanyak zikir, itu mudahnya kita mesti diberi Allah dulu mahabbah itu. Nah, diberi Allah mahabbah. Kalau kita diberi Allah mahabbah, cinta kepadanya, maka kita akan rajin melaksanakan fardu. Kita rajin memperbanyak sunat, kita rajin berzikir, kita sungguh-sungguh membersihkan diri, memperhiasinya. Modalnya dulu cinta kepada Allah. Kalau sudah kita demikian, ahabbahullah hubbah, Allah cintai orang ini akan cinta yang khusus. Orang ini sudah pardunya biris, sunatnya banyak, zikirnya banyak, dirinya bersih, berhias dengan sifat terpuji. Orang ini dicintai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang khusus. Faiza ahabbahu, bila Allah cinta kepada orang ini, karenanya rajin-rajin tadi sudah, akhirnya Allah cinta khusus kepadanya. Afnahu, Allah beri dia makam fana kepada orang. Hanya Tuhan memberi fana itu. Wa iza afnahu, bila Allah beri orang ini makam fana, abqahu, dia akan beri selanjutnya makamul baqa tadi. Nah itu prosesnya. Makanya tadi nang naik itu dulu nang sulit nih. Kalau sudah kita berada di makam fana itu kena abqahullah, Allah beri makam baqa. Wa idza afna abqa, bila Allah memberi orang ini makam fana, orang ini sudah dalam keadaan tidak melihat apapun selain Allah. Nah kalau sudah di situ orang ini, maka orang ini akan dipindah oleh Allah ke makamul baqa,
maka dia bisa melihat Allah dan karyanya, bisa melihat Allah dan ciptaannya. Yang di atas tadi Allah melulu aja. Kada tahu apa-apa Allah. Takutnya orang apa Allah. Allah. Sudah makan Allah. Kada bermakanannya. Ada yang 100 hari kada bisa makan. Allah, Allah. Nah, orang macam ini akhirnya abqa, diberi Allah kedudukan baka. Nah, disitunya melihat bahwa ini nasi tapi ini dicipta oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Jadi nasinya melihat, penciptanya melihat. Itu sudah sempurna kedudukan seseorang. Wa iza afnahu abqah, bila dia fanakan orang itu, Allah beri dia makam baka. Fasara abdan arifa waliyan lillahi ta'ala, maka jadilah orang ini hamba yang arif dengan Allah, waliyan, wali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu jalannya untuk menuju wilayah, jalannya untuk mencapai kewalian, jalannya untuk merasakan makrifat kepada Allah. Tahu sudah jalannya kita. Ternyata yang kita cari dulu mahabbah itu kayak apa Allah supaya memberi kita cinta kepadanya. Itu dulu yang kita cari. Kalau sudah kita diberi Allah cinta kepadanya, kita akan otomatis rajin sembahyang. Rajin sembahyang pekerjaan yang sunat-sunat, yang fardu biris, yang sunat banyak, zikir banyak, diri bersih, berhias. Itu modal tadi kecintaan Allah. Nah, bila sudah kita itu bisa, kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Akibat kita dicintai oleh Allah, diberinya kita maqamul fana. Nah, kalau sudah di maqamul fana, di puncak itu tinggal menunjul aja guru surangannya lagi. Turun ke makam baka. Inilah makam mursyid, makam orang-orang bimbing manusia, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kada akan bisa mursyid kalau belum sampai ke makam baka ini. Di situ dia melihat bahwa ini adalah manusia, dan dia melihat itu adalah merupakan karya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang di makamul awam kada akan bisa jadi pembimbing, karena yang dia lihat hanya manusia tanpa melihat Allah. Orang yang di makamul fana kada akan bisa jadi mursyid, karena yang dia lihat hanya Allah melulu, kada melihat makhluknya. Nah, yang bisa jadi mursyid itu orang yang di makamul baka ini. Dia melihat Allah, dia melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-164. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل